نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي فرضا لله تعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Para penonton dan pendengar berbahagia, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai sore hari ini kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat, dapat hadir kita dan berupaya kita untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Kita bermohon kepada Allah, semoga kita senantiasa Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan iman, sehingga kita mampu melaksanakan ibadah tahun ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita sampaikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW berupa ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para penonton dan pendengar berbahagia, alhamdulillah kembali berjumpa dengan kami. Sore hari ini kita akan menyampaikan kultum Ramadan dengan judul 3 faktor yang meninggikan derajat. Kita tahu bahwa setiap orang menginginkan derajat yang tinggi. Ada orang yang meraih derajat yang tinggi dengan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ada orang yang meninggikan derajatnya dengan mencari kedudukan dengan berbagai macam cara apapun. Lalu apa saja menurut Al-Quran yang bisa meninggikan derajat kita? Untuk menjawab ini, dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 20 Allah jelaskan ternyata hanya 3 faktor yang bisa meninggikan derajat kita. Faktor pertama adalah senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita beriman, walaupun susah hidup kita, kita akan bahagia, kita akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, dalam artian yang sederhana, iman itu adalah tasdiku bil qalbi wa iqraru bil lisan wa malu bil arkan. Iman itu adalah keyakinan di dalam hati kita, kemudian kita ucapkan dengan lisan kita, dan kita amalkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Termasuklah di dalamnya kita melaksanakan puasa Ramadan ini hanya karena iman kita kepada Allah. Malu kita kalau enggak puasa. Malu kita kalau kita tidak sholat. Malu kita kalau tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, marilah kita terus menjaga iman kita. Bagaimana caranya kita untuk memperbaharui iman kita? Caranya adalah, kata Rasulullah SAW, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Kata Nabi, perbaharuilah iman kalian dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Pendengar berbahagia, faktor yang kedua yang bisa meninggikan derajat kita adalah hijrah. Hijrah dalam arti yang sederhana adalah pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Sebagaimana Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena itu, hari ini kalau kita di Batam, masih kita aman di Batam, belum terganggu aktivitas kita, belum terganggu ibadah kita, belum terganggu keselamatan kita, kita nggak usah hijrah dari Batam. Kita tetap saja di Batam. Hari ini hijrah yang paling utama sebagaimana kata Nabi adalah al-muhajiru man mahajaro nahallahu anhu. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah atas dirinya. Ini hari yang paling penting. Kita harus hijrah daripada meninggalkan apa-apa yang Allah larang kepada diri kita masing-masing. Ini yang paling penting bagi kita. Oleh karena itu, inilah yang kedua yang bisa meninggikan derajat kita. Para pendengar dan penonton yang berbahagia, kemudian yang ketiga yang bisa meninggikan derajat kita adalah
orang-orang yang berjihad, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Termasuk kita puasa Ramadan itu adalah berjihad. Berjihad memerangi hawa nafsu kita. Kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Nabi, al-mujahidu man jahada nafsuhu fi taatillah. Kata Nabi, orang yang berjihad adalah orang-orang yang berjuang terhadap hawa nafsunya untuk mengabdi, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah kita di dalam melaksanakan puasa Ramadan ini adalah berjuang, berjihad mengendalikan hawa nafsu kita. Mengendalikan bukan menghilangkan, karena memang Allah sudah berikan kepada kita akal pikiran, sudah Allah berikan kepada kita hidayah, dan sudah Allah berikan kepada kita nafsu. Jadi antara iman, akal pikiran dan nafsu itu sudah ada dalam diri manusia. Karena itu kita hanya bisa mengendalikannya saja dalam diri kita masing-masing dengan melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Karena itu marilah kita terus berjuang, berjihad untuk menegakkan kebenaran Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 10-11, Allah SWT berfirman, Ya ayyuhallazina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, tu'minuna billahi wa rasulih, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan, suatu perdagangan yang bisa menghindarkan kamu daripada azab yang pedih, kata Allah. Lalu Allah menjelaskan, hendaklah kamu beriman dan bertakwa kepada Allah. Kemudian berjuang dengan diri dan harta kamu di jalan Allah, dengan diri dan harta kamu. Kemudian beriman kamu kepada Allah. Yang demikian itu, kata Allah, lebih baik bagi kamu apabila kamu mengetahuinya. Karena itu marilah kita terus berjuang mengamalkan kebenaran, menyampaikan kebenaran. Mudah-mudahan kita senantiasa Allah golongkan kepada orang-orang yang Allah tinggikan derajat kita di dunia. Derajat kita mulia di dunia, apalagi nanti setelah kita menghadap Allah, kita senantiasa mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para penonton dan pendengar berbahagia, demikianlah kultum kita sore hari ini. Mudah-mudahan kita masuk di dalamnya orang-orang yang senantiasa Allah tinggikan derajat kita. Kita berupaya untuk terus beriman kepada Allah. Terus kita hijrah daripada meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah atas diri kita masing-masing. Dan kita senantiasa berjihad di jalan Allah dengan diri dan harta kita. Termasuk kita puasa Ramadan adalah untuk mengendalikan diri kita, mengendalikan nafsu kita, supaya hidup kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kami dan bagi seluruh pendengar dan penonton yang berbahagia. Selamat berbuka puasa. Semoga kita akan terus kita tingkatkan semangat kita. Mudah-mudahan kita nanti di akhir Ramadan kita tergolong kepada hamba Allah yang muttaqin. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي